Ketemu lagi di channel saya, Catur Handoko Channel. Kita sering sebut CHW Channel. Nah, pada kesempatan ini kita coba membahas tren yang lagi banyak dibicarakan orang, yaitu tentang pendidikan. Loh, kenapa dengan pendidikan? Bagi orang yang mempunyai anak, ya, atau yang anak-anak yang lagi sekolah pasti bermasalah dengan pendidikan saat ini. Kenapa? Dengan kondisi wabah ini sekarang, jadi metode pendidikan seperti yang disampaikan dan diperintahkan oleh kebijakan pemerintah adalah sekolah melalui daring, ya, dalam jaringan. Jadi kondisi sekarang yang real ini ya, yang ada di lapangannya. Saya juga punya anak. Anak-anak itu belajar itu melalui daring. Kita aja yang termasuk kota besar ini ya, mengalami kesulitan. Di mana kesulitannya? Laporan dari anak-anak, kesulitannya itu karena jaringan nggak selalu stabil. Jaringan itu kan bisa naik turun, lagi asik ngomong, lagi asik nyimak, tiba-tiba hilang, ya. Kemudian juga kemampuan untuk interaksi dengan guru juga berkurang kan. Nah, itu yang dikeluhkan. Itulah kondisi saat ini. Terus yang berikutnya, kalau kita lihat kondisi saat ini, kok saya lihat di jalan-jalan anak-anak makin banyak yang berkeliaran ya, bermain gitu. Apakah ini menjadi sesuatu yang positif? Kalau saya melihatnya masih dalam proses penilaian ya. Apakah udah yang tepat kondisi seperti ini? Anak-anak banyak bermain loh di mana-mana. Pagi-pagi main, sore main. Kenapa? Karena selama ini tempat komunitas mereka di sekolah itu kan tidak ada lagi. Bagaimana anak-anak ini bisa mengekspresikan keinginannya, kebutuhannya, karena mereka sekolah dari daring. Ya, mungkin bisa aja sebahagian anak aja yang terlibat di daring itu dengan alasan nggak punya kota, dengan alasan nggak punya handphone dan lain sebagainya. Dan itu pasti akan menimbulkan ya mungkin pembahasan kita lah untuk masalah itu. Nah, kondisi ini akhirnya menjadi suatu laga argumen atau perdebatan antara Bro Nadiem sebagai menteri, juga banyak kontra dari praktisi, dari wakil rakyat, yang kemarin dari wakil rakyat mempertanyakan kebijakannya apakah sudah efektif. Alasan yang lain, perdebatan bagaimana mau setuju. Kenapa? Kita kan demografi, geografi sudah beda. Apakah semua pelajar itu mempunyai kondisi yang sama? Sosial, budaya, ekonomi, geografis, beda-beda. Indonesia ini sangat luas. Kebijakan-kebijakan itu apakah bisa dipukul sama rata? Ya, ini bukan harga premium ini yang harus sama Aceh sampai ke Papua. Ini masalah kebijakan pendidikan yang mungkin butuh masukan dari beberapa orang. Perdebatan ini, argumentasi ini banyak kita seliwerannya di media-media sosial. Kita juga bisa baca di media sosial, kita juga bisa saksikan di YouTube. Ya mungkin menggelitik kita karena nalar orang itu juga melihat bahwasanya berat untuk melaksanakan ini, untuk disamaratakan. Karena apa? Karena berbeda tadi itu. Tidak semua orang loh bisa punya gadget. Gadget berapa lah? 2 juta dapat? Iya, Anda punya uang. Apakah seluruh bangsa ini, anak sekolah ini punya uang seperti itu? Belum tentu kan? Oke, kita anggap saja kita punya uang semuanya. Apakah kita yakin bisa beli pulsa? Apakah yakin dana-dana sekolah itu dideliverkan ke anak-anak? Bagaimana dengan sumbangan untuk sekolah itu? Apakah diberikan untuk biaya pulsa? Coba dicek, belum tentu kan? Apakah sama penerimaan frekuensi antara kita di Jakarta, di Surabaya, di Medan dengan anak-anak yang di pelosok, yang jauh dari pusat komunikasi? Nggak sama kan? Terus kalau begitu gimana? Apa mereka nggak punya hak untuk memperoleh pendidikan yang sama? Ya, masih banyak ya hal-hal lain yang menjadi perdebatan.
Saya juga melihatnya seperti itu. Pasti masih banyak yang perlu diperdebatkan. Dan ini tentunya memberi masukan kepada Bro Menteri, ya, memberi masukan. Oke, Pak Menteri, tolonglah, mungkin kebijakan ini perlu dievaluasi ulang. Sekarang jangankan untuk anak sekolah, anak orang kuliah pun juga nggak bisa masuk. Pak, kalau kita lihat, mungkin kalau untuk anak-anak kuliah saat ini oke lah, bisa dimasukkan dengan metode bagaimana pengaturan agar jarak, distancing, dan keramaian itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kan belum bisa, anak kuliah juga belum bisa. Dampaknya luas, dampak sosial, dampak ekonominya luas. Nah, kalau kita bisa memberikan masukan-masukan, barangkali ini bisa menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik lagi. Nah, saran saya untuk Bro Menteri, saya termasuk mengidolakan Menteri ini nih, Menteri keren nih, tapi tidak selamanya juga harus setuju sama Bro Menteri. Saya pribadi kurang setuju kalau pendidikan kita seperti ini terus polanya. Ya, saya rasa nggak bisa juga seperti ini. Untuk tahap pertama kita harus lihatlah, kalau untuk usia menengah atas sampai universitas oke lah, dibuka dengan pengaturan protokoler. Nanti SMP, SD mungkin bisa menyusul. Karena itu tadi menjadi pertentangan untuk pendidikan ini. Kalau kita samaratakan semua ini, ya berabe pendidikan kita. Ingat bahwasanya kita, anak-anak kita masih butuh perhatian-perhatian langsung dari para guru, dari para dosen, pembimbing-pembimbing, agar nanti kita tidak kehilangan momen untuk menghasilkan generasi yang unggul. Kita kan ingin mencari generasi yang unggul, pasti juga cara-caranya itu cara-cara yang unggul. Kita juga harus bisa menerima masukan-masukan dari semua pihak agar memunculkan suatu keputusan yang betul-betul bisa menjadikan keputusan yang unggul juga. Demikian saran saya untuk Bro Nadiem, Bapak Menteri kami yang kami sayangi. Ya, terima kasih semua. Semoga bermanfaat tayangan ini, tayangan yang tidak seberapa ini. Paling tidak saya setelah keluarga negara mencobalah untuk memberikan masukan-masukan demi bangsa ini dan negara ini. Terima kasih. Salam sehat.